tempat saya berdiri saya sampaikan shalom. Haleluya. Seluruh kita di tempat ini saudaraku, tetap kita semangat, amin. Haleluya. Ada 100 orang di tempat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan baik. Amin. Oleh karenanya Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kita, saudara. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Allah selalu sangat baik bagi kita setiap hari. Walaupun kita kadang-kadang tidak baik buat Tuhan, tetapi Dia tetap baik buat kita. Itu sebabnya saudara persiapkan hati kita untuk kita datang kepada-Nya. Haleluya. Saya udah untuk saudara bangkit berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Sebelum kita naikkan ibadah pujian ini, saya mau ajak saudara untuk kita raih kemenangan dari Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Hitungan ketiga saudara, kita akan raih kuasa Allah turun ke tempat ini saudara. Ya, kita akan raih Dia, kita tarik ke sini baru kita katakan yes, Allah hadir di tempat ini. Amin. Oke. Kita angkat tangan kita. 1, 2, siap. 3, kita raih sama-sama. Allah hadir di tempat ini. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Haleluya. Haleluya. Haleluya Lord. Glory Jesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya Lord. Glory Jesus. Haleluya. Jesus Lord. Haleluya Lord.
dahsyat. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu pula yang kami sembah. Allah yang kami tinggikan karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau hari ini, pagi ini, kami boleh berdiri dengan nafas kami. Semua karena kebaikan. Terima kasih Allah. Terima kasih untuk nafas kami. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Allah buat pekerjaan kami. Terima kasih buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Bapa. Sekalipun kami sering meninggalkan-Mu, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Seringkali kami lupa untuk Engkau tidak pernah lupa bagi kami. Seringkali kami tidak mementingkan Engkau, tapi Engkau tetap mementingkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allahku, biarlah pagi ini Tuhan, kami mau mendedikasikan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Mari Allah berikan roh pujian bagi kami, roh penyembahan, agar kami lahir di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah Bapa yang ajaib, yang terdahsyat, yang termulia, yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya Bapa, berikan kami roh sukacita untuk kami memuji Engkau, untuk kami menaikkan pujian bagi-Mu. Kami akan melompat dengan sekuat tenaga kami. Kami akan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan Yesusku. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua orang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Allah luar biasa, amin. Nah, kalau saudaraku, kalau Allah luar biasa, paling sedikit 5 orang saudara. Katakan sebelah kanan kiri, sebelah ke depan belakangmu, Allah luar biasa. Haleluya. Allah luar biasa. Tuhan luar biasa. Hari ini
Haleluya. Kamu ganti lagu. Amen. Tetapi kita terus di tempat itu, luar biasa. Aku senang saudaraku. Semangat ini luar biasa. Luar biasa saudara. Nah saudaraku, biarlah semangat ini terus kita jaga. Api Tuhan terus ada dalam kita. Amin. Sekalipun kita seberapa pun yang ada di tempat ini, saya percaya Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin saudaraku. Mari kita menserukan nama Dia. Tinggikan nama Dia. Hey, hey, luar biasa. Masih ada yang belum bosan? Haleluya. Saudaraku, di rumah Tuhan kita harus capek lelah. Amin. Bukan di luar sana. Tetapi di rumah Tuhan dengan sekuat tenaga kita naikkan pujian bagi Dia. Amin. Hal yang paling bahagia ketika kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun kita digaji dengan orang dengan harga yang tinggi, Tuhan tidak senang memberi gaji yang jelek bagi kita. Yang tempat yang terbaik bagi kita. Amin saudara. Amin. Luar biasa. Haleluya. Mari saudaraku, kini saatnya kita tunggu. Kita akan bertemu dengan Tuhan lewat firman yang akan diberitakan. Saudara, inilah makanan rohani kita, saudara. Kalau kita makan 3 kali sehari, Tuhan katakan, setiap minggu engkau hadir bagi kami, bagi aku, untuk datang bertemu, memuji dan membesarkan namaku. Siapkan hatimu yang paling baik. Firman Tuhan berkata begini, ketika engkau mau datang ke tempatku, bertemu dengan aku, kalau ada masalah dengan keluargamu, dengan sanak saudaramu, selesaikan itu, baru datang ke tempatku. Tuhan ingin kekudusan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, persiapkan hati yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Bagi Tuhan
kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Mengalir kuasa Roh Kudus dalam hidup. Segala hal yang bukan daripada Tuhan kami kebaskan. Kami singkirkan di dalam hidup Tuhan. Kami berdoa mengalir di hati kami pribadi-Mu sendiri ya Tuhan. Sehingga ada roh ketundukan, roh yang mau mengalir dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percayakan kami seluruh hidup kami ke dalam tuntunan Tuhan. Arahkan kami ya Tuhan. Buat kami melekat kepada Tuhan. Kami mau meninggalkan segala kehidupan yang lama. Tapi itu harus dengan kekuatan Tuhan. Demikian juga kami harus menjalani hidup yang baru. Tanpa Tuhan kami sia-sia. Kami harus dalam kekurapan baru untuk menjalani hidup yang baru. Ciptaan yang baru, kodrat ilahi di dalam Kristus. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan, segala masalah pergumulan kami sudah diselesaikan. Makasih ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Ada ketajaman ilahi di hadirat Tuhan. Karena ada Roh Kudus di tempat ini. Ada roh hikmat dan wahyu. Ada pengingkapan Tuhan. Tuhan bukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Tuhan tunjukkan masalah kami di bagian mana. Dan Tuhan arahkan, tuntun kami ya Tuhan. Tegur kami, arahkan kami ya Tuhan. Sebab firman Tuhan kehidupan kami, tuntunan, pelita bagi kaki kami. Hari ini kami mengalami terobosan, kemenangan, kelepasan, pembebasan dari Tuhan. Pada waktu kami ditegur firman Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang mau merendahkan diri dan menerima firman Tuhan. Pada waktu Tuhan bicara di hati kami, biar kami tangkap respon dan menerima dengan cepat di hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Shalom. Shalom semua. Amin. Tuhan baik. Amin. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku. Aku kuat di dalam Tuhan. Aku kuat dalam Tuhan. Amin. Saya rindu saudara akan tiap minggu menghadiri kebaktian ini. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Dan satu kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, oke. Satu kerinduan saya sebagai hamba Tuhan adalah saudara mendapatkan perenungan-perenungan firman Tuhan yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang benar-benar memberikan pemahaman perenungan yang jauh lebih dalam. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Saya mengajarkan kepada saudara bahwa engkau adalah orang yang sudah diberkati, sudah dipelihara oleh Tuhan. Nah, karena engkau adalah orang yang sudah diberkati, dipelihara oleh Tuhan, maka tangani responmu. Amin. Engkau sudah dibuat sehat oleh Tuhan, jaga kesehatanmu. Yes. Engkau diberkati dengan keuangan, perhatikan cara mengelola keuanganmu. Yes. Engkau sudah diberikan oleh Tuhan, katakan saya sudah menerima. Saya sudah menerima. Saya sudah diberkati. Saya sudah diberkati. Jadi karena engkau sudah memiliki, perhatikan responmu. Amin. Tuhan mau engkau menyembah Tuhan. Tetapi menyembah Tuhan itu bukan syarat untuk memperoleh anugerah. Itu adalah respon engkau mensyukuri kebaikan Tuhan. Amin. Memberikan persembahan, melayani, itu adalah hasil bekerjanya Roh Kudus dalam diri kita. Itu bukan syarat supaya Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Pertanyaannya, Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, amin? Amin. Maka responmu harus diperhatikan. Tuhan tidak mati di kayu salib dengan sia-sia. Dia bukan mencurahkan darahnya dengan percuma. Dia ada pengorbanan, ada kerelaan di situ untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita.
Hasilnya apa, saudara? Bahwa segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah diberikan kepada kita. Yes. Responmu apa? Nah gitu. Kalau dengan manusia saja engkau berespon dengan baik, pemberian dari seseorang kepada kita, kalau cuma 10.000 ya jabat tangannya juga ya terima kasih lah Pak. Tapi coba kalau 10 juta, oh genggaman tangannya kenceng banget, makasih Pak. Saudara mungkin kalau terima PK dalam pelayanan ya cuma seberapa berlayani, kayak gitu kan. Coba kalau saudara diberikan 10 juta, udah pasti lebih dahsyat. Tangani responmu. Amin saudara. Amin. Saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan bulan yang baru ini. Di bulan Oktober ini kita memperkatakan kuasa Tuhan nyata atasku. Amin. Katakan 1, 2, 3. Kuasa Tuhan nyata atasku. Saudara, di satu sisi itu bisa mendatangkan kekhawatiran, mendatangkan ketakutan, mendatangkan hal yang menakutkan karena situasi pandemi ini. Tapi di satu sisi kita harus percaya bahwa ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang melindungi, memelihara hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mesti imani itu. Jadi ketika musuh atau kuasa kegelapan menggunakan segala cara untuk menghancurkan iman kita, kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan bahwa kuasa Tuhan ada di dalam hidup. Amin. Haleluya. Nah menarik sekali saudara, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, di saat seru-serunya kuasa kegelapan, iblis untuk menghancurkan hidup kita, umat Tuhan ketika tetap berpegang kepada firman Tuhan, justru disitulah bukti kuasa Tuhan terjadi. Di saat berita-berita tentang pandemi corona begitu menakutkan, di saat itulah jemaat Tuhan, umat Tuhan harus tetap berpegang pada firman. Amin. Haleluya. Amin. Itu sebabnya saya percaya tema bulan ini tepat buat kita. Ini hasil dari perenungan, hasil dari mendoakan. Tuhan, apa yang harus kami hidupi di bulan ini? Begitu. Kita berseberangan dengan dunia. Kita bukan cuma beda dengan dunia, kita berseberangan. Cara berpikir dunia, cara merenung dunia, sistem dunia, keadaan dunia berbeda dengan kodrat kita di dalam Tuhan. Yes. Amin. Jadi cara kita merespon beda. Makanya saya mendapatkan dari Tuhan, tema ini harus kuasa Tuhan nyata atasmu. Engkau sudah memiliki kuasa Tuhan, tapi itu harus nyata di bulan ini. Perenunganmu harus tentang kuasa Tuhan. Karena kabar di sekitar kita begitu menakutkan. Gampang saja hati dan pikiran kita, mood kita berpindah. Begitu baca berita tiba-tiba langsung tawar hati. Begitu. Sedangkan yang pakai baju astronot udah kayak astronot mau pergi ke bulan, kena saudara. Apalagi pakai masker. Ya masker saudara memang kuat-kuat bagaimana saudara mau jaga diri. Sementara orang dunia mengatakan jaga, lakukan ini, lakukan itu. Orang yang melakukan ini, lakukan itu, toh kena juga. Di sini cara berpikir kita mesti sesuai dengan Tuhan. Berpegang pada firman. Amin. Itu sebabnya saya kalau kirim renungan firman Tuhan kepada saudara, saya harapkan saudara baca. Itu bagus sekali untuk perenungan. Tapi tema ini satu bulan ini, bulan Oktober, kuasa Tuhan nyata atas hidup. Amin. Berkali-kali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan tidak membuat orang benar dihukum bersama-sama dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Ada perjanjian khusus Tuhan atas kehidupan orang yang menjadi ciptaan baru. Amin. Kita mau deklarasi ini dulu. Sama-sama kita mau berdiri dan kita mau berkatakan, Yesus Kristus segalanya bagiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik termulia dari Tuhan. Amin. Oke. Kataku ganti dengan namamu. Oke. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup ini. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup ini. Amin. Silakan duduk kembali.
Haleluya. Haleluya. Jadi pada waktu saudara terkonek betul lewat firman Tuhan di gereja kita, saya harap saudara tidak ada missing, tidak ada bagian yang hilang. Nah gitu. Amin saudara. Oke. Nah saya mau sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, bulan Oktober ini paling bagus sekali untuk merenungkan, merencanakan apa yang akan saudara lakukan di tahun 2021. Kalau saudara merenungkan nanti di bulan Desember terlambat. Oktober ini ambil waktu bersama dengan Tuhan, perbanyak saat teduh, saat doa pribadi bersama dengan Tuhan untuk apa yang akan dilakukan tahun depan. Nah gitu. Tahun depan tema kita sudah ada. Nah gitu. Itu bicara tentang pribadi Roh Kudus. Kalau tahun ini Yesus Kristus segalanya bagiku. Di tahun depan Roh Kudus memenuhi hidup. Amin. Tema kita tahun depan tentang pribadi Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, pada waktu saudara merencanakan tahun depan, doakan temanmu, doakan suami, istri, anak-anak, doakan masa depan keluargamu, doakan pekerjaanmu, katakan rilis. Katakan rilis. Rilis firman Tuhan. Ucapkan ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Karena di kayu salib Yesus tidak berkata mudah-mudahan selesai, tidak berkata semoga selesai, tidak berkata akan selesai, dia tidak berkata pasti selesai, dia berkata sudah selesai. Sudah selesai. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama, apakah mudah-mudahan berlalu? Sudah berlalu. Bukan akan berlalu, bukan semoga berlalu, bukan pasti berlalu, sudah berlalu. Bahkan di situ dikatakan dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan akan datang, bukan semoga datang, bukan pasti datang, sudah datang, sudah terjadi. Amin. Amin. Makanya perhatikan respon. Oke, dengan cepat saya mau mengajak saudara untuk memperhatikan tentang kuasa Tuhan nyata atas hidup. Bagaimana kuasa Tuhan itu bisa nyata dalam hidupmu? Kita mesti belajar. Pertama kita harus belajar dari pribadi Yesus. Menarik sekali saudara, sebelum Yesus dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis, tidak ada kata-kata bahwa Yesus itu berkuasa. Bukan berarti Yesus tidak berkuasa. Dan sejak kejadian, dan sejak dia dikatakan akan datang ke dunia, nubuatan-nubuatan itu mengatakan, bahkan pada waktu sebelum dikandung oleh Maria, malaikat sudah datang bahwa ia akan melahirkan juru selamat. Nah gitu. Tapi kalau saudara selidik bahwa Yesus berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam tindakan, berkuasa mengajar, berkuasa berhadapan dengan penyakit, berkuasa berhadapan dengan roh jahat, berkuasa berhadapan dengan orang yang merencanakan kejahatan, berkuasa dengan situasi alam. Yesus nanti mulai disebut berkuasa, sangat berkuasa justru mulai pada waktu dia dibaptis air. Amin. Ada apa? Nah, saya masih pengen menyampaikan firman Tuhan di bagian ini, tapi saya mengajak saudara untuk lihat Matius pasal yang ketiga. Jadi temanya adalah kuasa Tuhan yang atas, belajar dari pribadi Yesus. Oke. Di dalam pembacaan kita lihat di ayat yang ke pasal 3 ayat yang ke 13 sampai ayat yang ke 17. Matius 3 ayat 13 sampai ayat yang ke 17. Demikian firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saya menafsirkannya
bahwa demikianlah the protocol of God. Memang begitu kehendak Tuhan. Yang berikut. Sesudah dibaptis Yesus segera dan Yohanes pun menurutinya. Ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Yesus belum punya apa-apa sebelum dibaptis air. Dia belum punya pengikut. Dia belum ada orang yang sokong dia dengan dana. Dia belum banyak hal yang dia lakukan. Itu baru memulai tampil dia. Polanya selalu sama. Polanya selalu sama. Bagaimana sebenarnya kita berkuasa di dalam Tuhan? Bagaimana supaya nyata-nyata kita berkuasa di dalam Tuhan? Dimulai dari engkau dibaptis Roh Kudus. Alkitab berkata, Daud berkuasa sejak dia diurapi oleh Tuhan, dan berkuasalah Roh Kudus atasnya. Gideon ketika dia memerangi musuh, dia dikuasai oleh Roh Tuhan. Simson di akhir hidupnya, Alkitab berkata banyak yang dia bunuh daripada di masa hidupnya, karena kuasa Roh Kudus ada dalam diri. Kalau kita belajar kitab Kisah Para Rasul, tokoh-tokoh perjanjian lama itu berkuasa oleh karena ada Roh Kudus dalam diri mereka. Amin. Yang pertama, engkau mau berkuasa? Amin. Mengelola keuangan, berkuasa menjaga kekuatan kesehatan, berkuasa atas kuasa kegelapan. Begitu. Berkuasa untuk apa yang kau katakan tepat, itu hikmah. Ketepatan dalam berkata-kata, ketepatan dalam berpikir, merenungkan dan memutuskan. Kuncinya ada di situ. Kuasa Roh Kudus. Berapa banyak yang rindu mengalami baptisan Roh Kudus? Engkau sudah punya Roh Kudus. Saya mau kasih tahu. Pada waktu engkau lahir baru, engkau dilahirkan oleh Roh Kudus. Atau dengan kata lain, engkau oleh Roh Kudus dimasukkan ke dalam Kristus. Itu inti baptisan sebenarnya, baptisan air. Roh Kudus memasukkan engkau ke dalam Yesus. Itu sebabnya kita selamat di dalam Tuhan. Tapi kita perlu yang namanya, Alkitab bilang, dia yang datang, di mana aku nggak layak buka tali kasutnya, dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Begitu. Jadi Roh Kudus itu adalah wadahnya. Jadi baptisan itu adalah dimasukkan ke dalam. Kalau Yohanes membaptis dengan air atau dimasukkan ke dalam air. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan nanti Yesus itu akan membaptis engkau ke dalam Roh Kudus. Jadi maksudnya dibaptis ke dalam Roh Kudus ini, wadahnya adalah Roh Kudus. Membaptisnya adalah Yesus. Itu kan Alkitab bilang. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal yang pertama, pembaptis ke dalam Roh Kudus adalah Yesus. Tapi itu pada waktu Kisah Para Rasul pasal 2, baptisan Pentakosta. Tapi yang saya maksudkan pada waktu engkau lahir baru oleh Roh Kudus, dimasukkan ke dalam pribadi Yesus. Itu ciptaan baru. Tapi yang kedua, berkaitan dengan Roh Kudus, oleh Yesus membaptis engkau ke dalam Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Oke. Di bab yang pertama saya percaya engkau sudah memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membuat engkau percaya kepada Yesus sehingga engkau selamat. Tapi yang kedua dari baptisan itu sendiri adalah yang saya maksudkan. Engkau butuh yang namanya Pentakosta. Amin. Haleluya. Engkau butuh yang namanya
urapan kuasa Roh Kudus. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas. Jadi kamu menerima kuasa. Kuasa ini terjadi pada waktu Pentakosta. Yang saya mau dorong di sini kepada saudara. Engkau sudah ciptaan baru, tapi engkau butuh kuasa Pentakosta. Engkau butuh kepenuhan Roh Kudus. Halo, satu ujian kita nyanyikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya rindu saudara, pada waktu saudara menyembah di bagian ini, saudara benar-benar yang sudah dilahirkan baru, terkonek dengan pribadi Yesus. Berkata kepada Yesus, baptis aku dengan Roh Kudus. Masukkan aku ke dalam Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh, pulihkan
Aku berdoa untuk hidupmu dalam nama Yesus. Engkau terima pengurapan Roh Kudus. Terima pengurapan Roh Kudus. Jamahan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Di tempat engkau berada saat ini juga, Roh Kudus menjamah hidupmu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kuasa Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya persilakan saudara duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Di pasal yang keempat, Matius pasal yang keempat, Alkitab berkata Roh Kudus membawa Yesus kepada guru. Ayat yang pertama, untuk dicoba iblis. Pencobaan iblis itu, Alkitab berkata di ayatnya yang ke-3 mulai. Lalu pergilah si pencoba itu, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ada yang dihilangkan oleh kuasa kegelapan. Dia mengatakan begini, kalau engkau anak Allah, Yesus anak Allah. Tapi kalau sudah baca di pasal 3, Matius pasal 3 ayatnya yang terakhir, Bapa sendiri mengatakan kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi. Dia tidak mengatakan ini anakku, dia mengatakan ini anakku yang kukasihi. Oleh iblis waktu dia mau mencoba Yesus, dia menghilangkan kata dikasihi. Kau harus berkuasa. Amin. Dan kuasa itu hanya karena anugerah Tuhan di dalam. Bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan. Yes. Mau berkuasa dalam hidup? Amin. Haleluya. Ingat baik. Engkau dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara lihat di dalam Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-5, bahwa kita berkuasa oleh karena kelimpahan anugerah daripada Tuhan. Yang pertama diserang oleh kuasa kegelapan terhadap Yesus, pemahaman bahwa dia dikasihi Bapa. Itu juga yang selalu diserang oleh kuasa kegelapan di dalam diri kita. Dia membuat kita ragu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Sebab kalau kita percaya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita sangat berkuasa. Yesus rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Kau berkuasa karena ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu dialirkan lewat karya Yesus yang sempurna di kayu salib, menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Bulan ini kuasa Tuhan mesti nyata, harus nyata dalam hidupmu. Renungkan bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya karena Yesus sudah menang menghidupi bahwa aku dikasihi Bapa, ketika dibawa oleh Roh Kudus, bukan untuk meragukan kemampuan Yesus, untuk menunjukkan betapa sempurnanya kekuatan Tuhan. Amin. Beda loh itu. Pahami baik-baik. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Yesus dicobai bukan berarti dia lemah. Kita tes bareng, bagus atau enggak? Memang Yesus sudah bagus. Amin. Sudah sempurna. Jadi orang kalau dia kuat di dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, Alkitab berkata, maka sempurnalah Tuhan dalam dirinya. 1 Yohanes pasal yang keempat. Barang siapa takut berarti dia tidak sempurna dalam kasih Tuhan. Itu kata-kata Alkitab. Kalau engkau tidak sempurna di dalam kasih Tuhan, dalam kuasa Tuhan, maka engkau gampang diserang oleh kuasa kegelapan. Identifikasi serangan kuasa kegelapan atas hidup. Tapi kebanyakan untuk meragukan bahwa engkau diberkati, dikasih oleh Tuhan. Itu semua. Dia buat, kalau ada rentetan, contoh rentetan di keluarga. Ada yang sial karena ini, sial karena itu, mentok usahamu di bagian itu, ditolak, banyak kan ditolak orang. Jangan-jangan engkau sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan.
Betul. Saudara, identifikasi juga. Serangan kuasa kegelapan dalam dirimu, salah satunya adalah mimpimu. Betul. Alkitab berkata dalam kitab Matius bahwa musuh datang menaburkan benih jahat pada waktu orang lagi tidur. Kalau engkau bermimpi tidak ada sepatu, engkau kena serangan. Bukan berarti engkau dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tidak, diganggu aja. Kalau engkau ada lihat kecoa, lihat ular di mimpimu, itu bukan dari Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127 di situ dikatakan bahwa Tuhan memberkati, memberikan berkat kepada anak-anaknya justru pada waktu dia sedang tidur. Amin. Amin. Tidur itu menunjukkan effortless, tanpa usaha, pasif. Tidak lagi dalam keadaan menguasai seluruh kontrol bagian-bagian tubuh semuanya. Ada memperoleh isi bisa tidur. Itu menunjukkan tentang kasih karunia Tuhan. Amin. Engkau tidak perlu melakukan sesuatu. Anugerah Tuhan besar atas hidupmu. Tapi awasi, saudara. Perhatikan engkau diserang atau tidak. Patahkan kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Setiap serangan kuasa kegelapan tidak berlaku atas hidupmu di dalam nama Yesus. Amin. Identifikasi, saudara. Jangan saudara mimpi. Mimpi ditarik kerahnya, ditarik bajunya. Itu bukan dari Tuhan. Gampang kalau kita mengidentifikasi bahwa kita sedang kena serangan mimpi. Betul. Sebab kuasa kegelapan bisa mengganggu, menaburkan benih justru di situ. Kalau engkau yang belum menikah, engkau mimpi gendong anak, begitu kan? Gendong anak, lalu kemudian netek. Tidak, itu bukan dari Tuhan. Betul. Engkau bermimpi berhubungan seksual di mimpimu, tapi bukan dengan suami atau dengan istrimu, apalagi kalau yang belum menikah. Itu bukan dari Tuhan. Jangan begini, aku udah mimpi. Enggak. Identifikasi. Patahkan itu dalam nama Yesus. Tapi dari semua serangan kuasa kegelapan, dia mau menghancurkan kasih perenungan kita tentang kasih Tuhan. Dia akan begini, alah lu aja belum berdoa banyak, alah kau aja gak melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia serang semua bagian supaya engkau meragukan kasih Tuhan. Waktu kita berdoa, oh Tuhan, datang pikiran itu, lu belum benar, begitu kan? Ketika kita ya udahlah, aku masih banyak dosa, dia datang lagi, makanya yang benar dong. Lihat, iblis itu begitu. Ketika kita mau sungguh-sungguh, dia ketok, nggak sungguh-sungguh lo, percuma. Kita mundur, ya udahlah, dia ketok lagi, lo nggak sungguh-sungguh, dasar. Lihat, iblis selalu begitu. Amin. Tapi saya mau kasih tahu, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam hidup. Renungkan bahwa engkau adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak cari-cari alasan untuk menghukum engkau. Dia tidak cari-cari alasan untuk membuat hukuman terjadi atas hidupmu. Jadi kalau engkau berdoa begini atau berkata begini, aduh, saya lagi diberkati Tuhan dengan penyakit, Tuhan mana yang baik lalu memberikan sakit penyakit? Siapa yang memberitahu engkau bahwa Tuhan itu memberikan penyakit buat hidupmu? Ada padamu bisa engkau berikan kepada orang lain, tidak ada padamu gak mungkin engkau bisa berikan. Tuhan ada sakit gak? Gak ada, makanya dia nak kasih penyakit. Tuhan sehat gak? Sempurna. Makanya dia memberikan kekuatan kesehatan kepada kita. Haleluya. Amin. Begitu. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Kau tidak dihukum. Kayaknya aku lagi sial ya. Tuhan kayaknya menguji aku.
Bapak mana demi menguji nyali anaknya tahu di tengah-tengah rel kereta api. Hanya untuk menguji nyali. Hanya untuk menguji dia percaya sama aku atau tidak. Bapak mana seperti itu? Bapak kita di surga bukan begitu. Hanya demi menguji nyali. Dia tahu penyakit, dia tahu kelemahan. Dia biarkan kita menderita. Enggak, saudara. Perenungan kita saja yang membuat kita kurang iman. Kenapa tidak ada satu orang Israel pun yang berani melawan Goliat? Kenapa? Mereka mendengar perkataan Goliat, mereka memandang tubuh Goliat yang raksasa. Dua itu mereka melihat, mereka mendengar, lalu mereka renungkan, mereka percakapkan ketakutan mereka. Lihat ya, mereka lihat, mereka dengar, mereka renungkan, mereka percakapkan ketakutan mereka. Perenunganmu menentukan diri. Betul. Datang Daud. Ketika datang Daud, wah, dia berkuasa sekali. Bayangkan semua orang memandang ini orang menakutkan si Goliat. Lalu datang orang dengan badan kecil, begitu kan? Dan dia berkata, siapa ini orang ini? Orang nggak bersunat dia. Itu sama dengan begini. Semua orang begini, kita mesti pakai masker. Masker pakai ya. Saya mengatakan begini bukan berarti nggak boleh pakai masker. Pakai. Begitu. Social distancing, ya. Tapi bagaimana pikiran kita itu mempengaruhi? Amin. Pilih saja perkataan firman, pilih saja. Kalau apa yang kau renungkan, gampang kena, bisa kena, selalu kena, maka kenalah kau. Makin engkau baca berita tentang yang menakutkan, cekokin pikiranmu dengan berita itu, jadilah begitu. Diskusikan dengan teman, renungkan berulang-ulang, jadilah begitu. Daripada kita percakapkan yang bukan firman, percakapkan saja firman. Renungkan saja firman. Daud bisa memerangi Goliat karena dia merenungkan firman. Dia memperkatakan firman. Amin. Perhatikan bahwa kuasa kegelapan apapun kuasanya bisa dikalahkan. Sudah dikalahkan. Kita bukan merebut kemenangan, kita sedang mempertahankan kemenangan. Amin. Kemenangan sudah diberikan kepadamu. Itu anugerah Tuhan. Kau berkuasa karena adanya anugerah Tuhan. Renungkan itu. Perenungan tentang kasih Tuhan besar atas hidupmu itu selalu diganggu oleh kuasa kegelapan. Dia mencekokin. Dia membuat kita ragu dengan kasih sayang Tuhan. Oke. Di bagian ini saya mau berdoa ini terjadi kelepasan. Tidak boleh kuasa kegelapan memegang pekerjaan. Tidak boleh kuasa kegelapan mengulurkan tangannya atas ekonomi keuangan. Tidak boleh. Amin. Saya mendapat begini. Coba saudara buka di dalam Kolose 3. Kolose pasal yang ketiga. Karena itu, ayat yang pertama ya, Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, carilah perkara yang di atas. Karena kita ada bersama dengan Kristus. Kristus ada di mana? Di surga. Secara roh dia ada di dalam kita. Alkitab berkata bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan itu, cari itu. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga sekarang. Perhatikan ayat yang ketiga, dikatakan begini. Kolose 3 ayat yang ketiga sekarang. Dikatakan begini, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oke. Perhatikan kata-kata, ada dua kata-kata, ada dua frasa dikatakan begini. Carilah perkara atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Kenapa pikirkan perkara atas dan carilah perkara atas? Karena kita bersama Yesus. Yesus di mana? Yesus bersama dengan Bapa. Seperti Bapa
berkenan kepada Yesus, begitulah Bapa berkenan kepada. Amin. Amin. Begitu. Benar. Kata carilah perkara atas maupun pikirkanlah perkara atas dalam gramatikal Yunani itu punya dua pemahaman. Yang pertama, present aktif indikatif dan present aktif imperatif. Apa maksudnya? Indikatif itu begini. Indikatif itu untuk menunjuk sesuatu atau pribadi. Jadi kalau present aktif indikatif begini. Sekarang present aktif terus menerus. Sekarang dan terus menerus. Engkau di dalam Kristus harus cari perkara atas. Amin. Engkau indikatif, mengindikasikan, menunjukkan pribadimu. Berarti engkau di dalam Kristus, pribadimu sebagai di dalam Kristus harus cari perkara atas, harus pikirkan perkara atas. Kalau dia present aktif imperatif berarti perintah. Harus apa? Dengan kata lain begini, karena engkau di dalam Tuhan, Tuhan memerintahkan kepadamu cari perkara di atas, pikirkan perkara atas sekarang dan terus menerus. Nah, ini yang menarik lagi. Saya suka sekali. Dikatakan begini di ayatnya yang ketiga. Coba saudara lihat, Kolose 1 ayat yang ketiga. Dikatakan hidupmu apa? Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kata tersembunyi tersembunyi bersama dengan Kristus itu kata-katanya adalah present pasif indikatif. Wah, present pasif. Sekarang nggak perlu ngapa-ngapain, memang begitu adanya. Engkau tersimpan baik di dalam Kristus. Amin. Pertanyaannya, tersimpan dari apa? Siapa yang cari-cari kita? Siapa yang cari-cari kita mesti sehingga kita harus disembunyikan? Iblis. Iblis yang cari. Apalagi supaya kita tersembunyi. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Present pasif indikatif. Nggak perlu ngapa-ngapain, tanpa usaha. Engkau memang sudah tersembunyi bersama Kristus. Sebagaimana Kristus sehat dan kuat, begitu hidupmu. Amin. Tapi harus tersembunyi dari apa? Dari kuasa kegelapan, dari sakit penyakit, dari kelemahan, dari kutuk, dari sistem dunia yang merusak, maupun keadaan dunia yang merusak. Loh, Kolose 3 ini saudara sebelumnya di Kolose pasal 2 ayat yang ke-20. Coba saudara lihat. Kolose 2 ayat 20. Kalau engkau sudah mati bersama Kristus, ini ciptaan baru, dan sudah mengalahkan, coba lihat. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus, bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada muka-muka peraturan seolah-olah? Jadi rupanya, meskipun kita masih di dunia, kita tidak boleh menaklukkan diri. Jadi kita harus hidup seolah-olah di surga. Benar loh. Itu kata-katanya. Meskipun masih di dunia, kita harus berpikir perkara atas. Kita harus mencari perkara atas. Seperti Yesus, begitulah kita. Jadi meskipun kita di dunia, kita harus hidup seolah-olah Kita sudah di surga. Amin. Di surga tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada kutuk. Engkau ekonomi keuangan disuplai, dijaga khusus oleh Tuhan. Imani. Haleluya. Amin. Itu berkuasa. Oke. Saya pengen di bagian ini. Saudara tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Bahwa engkau adalah orang yang berkuasa karena kasih Tuhan. Haleluya. Syakara. Engkau adalah orang yang berkuasa karena ada kasih Tuhan di dalammu. Haleluya. Yesus. Ucapkan terima kasih kepada kebaikan Tuhan. Anugerah. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih
Haleluya. Dalam suasana doa, saya mau engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, waktu aku berdoa imani bahwa engkau mengalami terobosan. Tidak ada serangan kuasa kegelapan. Terjadi kelepasan dalam hidup. Dalam nama Yesus. Terjadi terobosan, kemenangan, kelepasan. Dalam nama Yesus. Setiap serangan kuasa kegelapan terhadap hidupmu berhenti. Tidak ada kuasa sakit penyakit dalam hidup. Tidak ada kelemahan, tidak ada kutuk. Terima pengharapan Tuhan. Terima kekuatan kesehatan Tuhan. Haleluya. Sebagaimana Yesus sehat dan kuat, penuh kemuliaan, begitulah hidup. Haleluya. Sekarang taruh tanganmu di kepala. Taruh tanganmu di kepala. Aku membatalkan setiap hal-hal dari kuasa kegelapan. Batal semua. Dalam nama Yesus. Setiap dia jahat orang, batalkan dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak boleh ada penundaan dalam hidupmu. Tidak boleh ada delay dalam hidupmu. Terjadi percepatan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terobosan keuangan, terobosan pekerjaan, terobosan rumah tangga, terobosan hidup rohani terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Ciptakan yang ilahi yang mulia di dalam diri kamu yang mulia. Di dalam nama Yesus. Oke, yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir. Bisa yang di depan tempat ini ya. Kita balik kepada Matius pasal 4. Di dalam kitab Matius pasal yang keempat, saudara, sesudah Yesus dicoba, Yesus memulai pelayanan. Engkau punya kuasa. Dan supaya kuasa Tuhan nyata atas hidupmu, melayani. Amin. Mau terlihat kuasa Tuhan dalam hidupmu? Amin. Layani Tuhan. Betul. Kenapa? Karena engkau memiliki banyak daripada Tuhan. Bayangkan engkau sudah paham banyak, sudah terima, tapi engkau tidak salurkan. Melayani itu berarti mengalirkan kuasa Tuhan yang sudah kita terima. Tapi mulai dulu dari kita terima. Kalau kita tidak terima, tidak ada yang bisa kita berikan. Tidak ada yang bisa kita alirkan. Amin. Jadi mulai layani Tuhan di keluarga. Layani Tuhan di rumah tangga. Layani Tuhan di tempat pekerjaan. Mulai dari dirimu. Amin. Tapi kalau melayani Tuhan, saya kasih tahu ya, ikut Tuhan tidak ada biaya. Ada biaya. Terima Yesus tidak ada biaya, tapi melayani Tuhan seluruh hidupmu dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Apa artinya berkorban? Kalau kau melayani tidak sampai kepada tahap berkorban, kau perlu melayani sungguh-sungguh. Berkorban artinya memberi walaupun sakit. Ulang dengan saya. Berkorban artinya memberi walaupun sakit, tapi penuh sukacita. Halo. Haleluya. Relakan engkau melayani Tuhan. Amin. Tunjukkan. Terlibat dalam pelayanan gereja. Terlibat dalam pelayanan di keluargamu. Amin. Tuhan itu 100%, 1000%, berjuta-juta persen dialirkan kuasanya kepada kita. Tapi kita harus salurkan dengan apa? Melayani. Amin. Engkau sudah diampuni Tuhan, maka engkau memiliki kemampuan untuk mengampuni orang lain. Pengampunanmu kepada orang lain adalah pelayananmu di hadapan Tuhan. Engkau sudah dikasih oleh Tuhan, maka engkau harus mengasihi sesamamu. Mengasihi sesamamu merupakan pelayanan kita kepada Tuhan. Engkau sudah ditinggikan, dimuliakan, maka engkau mengagungkan Tuhan dalam hidupmu. Mengagungkan Tuhan dalam hidupmu adalah pelayanan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengangkat kita, meninggikan kita. Haleluya. Jadi berkuasa itu
harus ditunjukkan. Bentuknya adalah pelayanan. Coba saudara perhatikan. Di pasal 4, Matius pasal 4. Perhatikan di situ dikatakan, sesudah pencobaan ya. Ayat yang ke-12, tampil Yesus di Galilea. Lalu kemudian banyak orang. Di ayat yang ke-18 banyak orang ikut Yesus. Karena Yesus mulai melayani. Saya mendorong saudara, perhatikan pelayanan. Amen. Tapi yang paling engkau harus perhatikan banyak-banyak, caramu menangani keuangan. Caramu menangani keuangan. Apakah engkau betul-betul melayani Tuhan terlihat di caramu menangani keuangan? Saya bukan bicara kebutuhan. 100% uangmu itu adalah milik Tuhan. Betul. Kami sekeluarga menggunakan 5 hal. Jadi kalau 100% dibagi-bagi. Perhatikan baik-baik. 10% persepuluhan. Bayar. 20% benih. Tolong orang ambil 20%. Begitu. Kalau ada proyek gereja, ambil 20%. Lalu yang ketiga 40% itu kebutuhan. 40% kebutuhan. Itu untuk kebutuhan. Lalu yang ini 20% ini dana cadangan. Tiba-tiba ban motormu perlu diganti. Ya, ambil di sini. Lalu 10% tabung. Jadi lihat ya, 10, 20, lalu 40. 10, 20, 40, 20, 10. Kalau tolong orang, jangan ambil dari persepuluhan. Betul. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Cara engkau mengelola, karena engkau pengelola. Kita semua ini pengelola di hadapan Tuhan. Katakan saya pengelola. Saya pemilik. Saya bukan pemilik. Amen. Kalau di kitab Ibrani pasalnya yang ke-7, persepuluhan kita itu bukti bahwa kita bersaksi Tuhan kita itu hidup. Amin. Tuhanmu hidup, amin. Amin. Cara mengelola keuanganmu mesti perhatikan. Tapi yang ketiga ini yang terakhir, saya mau mengajak saudara perhatikan pelayanan, melayani Tuhan. Waktu engkau mengelola keuanganmu, itu pelayananmu di hadapan Tuhan. Amin. Berapa banyak yang melayani Tuhan? Haleluya. Gereja kita ini membutuhkan pelayan. Saya identifikasi ya. Saya identifikasi supaya siapa tahu saudara betul-betul digerakkan oleh Tuhan untuk terlibat. Butuh WL, butuh singer, butuh pemain musik, butuh yang beresin ruangan, butuh usher, butuh yang tangani proyektor. Kita buka kesempatan kalau saudara mau sumbang makanan, ayo. Selesai ibadah, melayani semua ini butuh makanan, butuh minuman. Betul? Ya kalau saudara digerakkan Tuhan, ayo. Saya tidak mau paksa, tapi saya tunjukkan kebutuhan kita. Kita butuh sewa tempat. Ini tidak gratis, saudara. Listrik ini bayar, air bayar, saudara. Nah gitu. Terus, kalau saudara terbebani dalam pelayanan di gereja kita, share video-video live streaming kita. Nah gitu. Pelayanan apa lagi? Ajakin tetangga, keluargamu, temanmu datang dalam ibadah. Ajakin. Apa lagi? Kalau ada orang yang membutuhkan pelayanan, hubungkan ke gereja, hubungkan ke kita. Nah sekarang, itu penting dengan gereja. Pelayanan bukan cuma di gereja. Pelayanan di masyarakat juga pelayanan. Orang yang butuh pertolonganmu, tolong. Nah gitu. Tapi jangan korbankan juga kebutuhan semua. Gak tahu mau makan apa hari ini. Ya tolong. Begitu ya. Tapi kalau itu digerakkan oleh Tuhan, ya kenapa tidak? Kami pernah begitu, saudara. Ada hamba Tuhan datang, Pak Pendeta. Gul, saya lagi nggak ada uang. Udah uang yang di tangan kami itu nggak tahu kalau kami kasih ke dia, nggak tahu bagaimana. Tapi dorongan Tuhan, kasih semua. Ternyata sudah dapat transferan juga, tiba-tiba. Setelah beberapa jam kemudian, dapat. Itu cara Tuhan memelihara. Tapi digerakkan untuk kasih semua. Kasih semua. Kalau nggak digerakkan, dikasih. Tapi harus dari Tuhan.
Kalau tidak dari Tuhan, entah nyesel. Harusnya 100 aja tadi. Harusnya 50 aja tadi. Karena tidak dari Tuhan. Tapi kalau kau dari Tuhan, 1 juta, 50 juta kau rela. Betul? Raya di Tuhan. Tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, Haleluya, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan nyata atas hidup kami di minggu berjalan ini. Nyata kuasa Tuhan di ekonomi kami. Nyata kuasa-Mu ya Tuhan di keuangan kami. Nyata kuasa Tuhan di saat-saat teduh kami, di dalam doa-doa kami, di dalam perenungan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berdoa nyata kuasa Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam nama Yesus. Pada waktu kami berjumpa dengan orang lain, ada kuasa dalam perkataan kami, ada kuasa dalam pemikiran kami, dalam perenungan kami, ada kuasa dalam tindakan kami. Haleluya Tuhan. Aku berdoa semua umat Tuhan yang sudah terhubung maupun yang akan terhubung di bawah pelayanan ini penuh kuasa Tuhan. Tidak boleh ada kutuk kelemahan di dalam nama Yesus. Terima kasih.
Haleluya. Kau adalah orang yang berkuasa. Kau adalah orang yang sehat dan kuat. Tidak ada kutuk dalam hidup. Tidak ada kelemahan dalam hidup. Tidak ada kuasa kegelapan yang sanggup menghancurkan. Iblis tidak bisa menghancurkan keuangan. Iblis tidak bisa menghancurkan ekonomimu. Iblis tidak bisa menghancurkan rumah tanggamu. Iblis tidak bisa merusak, menghancurkan anak-anak dan keluarga dan orang tua. Imani itu. Haleluya. Amin. Karena ada kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Bulan ini bulan yang ajaib. Bulan yang luar biasa. Minggu ini minggu yang dahsyat. Di mana pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan nyata-nyata terjadi. Mujizat tanda terjadi atas hidup kita. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam suasana doa saudara, kita akan mengadakan perjamuan khusus. Tuhan, kami mau mengadakan perjamuan khusus. Ada kuasa tubuh dan darah Yesus dalam hidup kami. Bahwa oleh karya kematian Yesus, kerelaan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kami, menyelamatkan kami, dan Engkau sudah bangkit. Kami percaya ada kuasa kematian dan kebangkitan Kristus terjadi dalam hidup kami. Sehingga melalui perjamuan kudus kami mengimani terjadi persekutuan, persatuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Well, sekarang akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan, matangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Menghiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, haleluya Tuhan. Haleluya. Satu pujian kita akan nyanyikan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa bukan aku sendiri. Engkaulah kuatku,
Haleluya. Apakah semua sudah dapat roti dan anggur? Ada yang belum dapat? Bisa angkat tangan. Oke. Kalau sudah dapat, saya akan minta saudara berdiri bersama-sama. Minggu berikut kita akan dilayani dengan firman Tuhan oleh Pendeta Dovi, dan kemudian saya akan memberikan nanti akan berganti-ganti yang akan pimpin perjamuan kudus. Saya pengen melatih supaya terbiasa. Terus saya harapkan minggu depan kita tetap datang hadir ibadah. Katakan kiri kanan, ayo hadir ya. Hadir ya. Amin. Kiri kanan depan belakang bilang hadir ya. Amin. Amin. Jam 10. Jam 10. Lagi dulu. Oke. Nah, saudara, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16. Pada waktu engkau makan roti, imani. Memang engkau bersekutu dengan tubuh Yesus. Amin. Amin. Nah, dan pada waktu engkau minum dari cawan, imani bahwa engkau bersekutu dengan darah Yesus. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Nah, saya minta rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta-pendeta, perhatikan waktu saya melayankan perjamuan kudus. Nanti kalau saya percayakan kepada saudara, saya nggak kagum. Saudara nggak kagum. Begitu ya. Oke. Sekarang taruh roti di tangan kanan, angkat tinggi dalam Tuhan. Imani bahwa tubuh Yesus ada padamu. Amin. Sebagaimana tubuh Yesus sehat dan kuat, begitu hidupmu. Yes. Imani ada kuasa dalam perjamuan kudus. Amen. Di bagian tubuh Kristus imani ada padaku. Amin. Amin. Bahkan maksud Yesus menderita dicambuk didera, supaya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, kamu telah sehat. Yes. Amin. Tuhan, di tangan kami ada roti perjamuan kudus. Kami imani memang ada tubuh Yesus pada kami. Kami sehat dan kuat, tak bercacat, tak bercela, tidak ada kelemahan, tidak ada kutuk dalam hidup kami. Sebagaimana Yesus tidak sakit-sakitan, tidak ada kelemahan, begitulah kami imani ada tubuh Yesus pada kami. Kami menyatu dengan tubuh Yesus. Sebab di malam Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berarti tubuh Yesus sudah ada pada kami. Amin. Kita makan dan mengucap syukur. Sekarang taruhlah cawan di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Imani pada waktu engkau minum, engkau memang menyatu dengan darah Yesus. Darah itu, saudara, ada di sekujur kita, ada di seluruh tubuh kita. Darah itu bicara kehidupan. Imani bahwa kehidupan Yesus yang penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, penuh kemampuan-kemampuan ilahi ada padaku. Imani seperti itu, saudara. Biarlah kehidupan Yesus ada pada kita. Amin. Tuhan, kami imani bahwa kami menyatu dengan kehidupan Yesus. Amin. Hidup Yesus yang penuh kuasa, hidup Yesus yang penuh kemuliaan, hidup Yesus yang penuh kekayaan kemakmuran Kristus, hidup Yesus yang luar biasa dalam melayani waktu dia ada di dunia. Bahkan sekarang Yesus ada di surga. Seperti Yesus, begitulah kehidupan kami. Amin. Dan kami disuplai oleh perjanjian yang baru. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang baru. Amin. Yang dimeteraikan oleh darahku. Sekali lagi ucapkan, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Imani bahwa ada perjanjian baru Tuhan dalam hidup. Mari kita minum. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa dalam surga, di akhir ibadah ini Tuhan, hamba berdoa, kami semua umat Tuhan yang terhubung di bawah pelayanan Zion Jakarta, baik yang sudah terhubung, pernah terhubung, maupun yang akan segera terhubung, kuatkan, sehat-sehat tubuhmu dengan kuasa darah. Dijauhkan dari segala tulah malapetaka, bahaya sakit. Amin. Dijauhkan dari segala niat jahat Tuhan. Pagar perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa, berkati ekonomi keuangan kami, umat Tuhan. Urapi kami dalam setiap pekerjaan dan pelayanan dan keluarga kami. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat dan teladan.
Kami menolak segala kecelakaan, kesialan. Kami menolak segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa Kristus. Amin. Bapak, kami berdoa buat ekonomi kami meningkat, buat keuangan kami meningkat, terjadi terobosan dalam nama Yesus. Kami adalah bukti kasih Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Urapi kami, buat kami memiliki terobosan dalam perenungan firman Tuhan. Ada penyingkapan, pewahyuan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Tuhan, kami berdoa, lindungi bangsa dan negara kami dari segala bencana-bencana, dari segala krisis keuangan, krisis ekonomi. Kami berdoa diberkati ekonomi Indonesia, diberkati produksi Indonesia, diberkati semua rakyat Indonesia. Kami berdoa berkati presiden, wakil presiden, semua kabinet, semua menteri, berkati semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, sampai RT, RW. Tuhan berkati, beri hikmat, kebijaksanaan, ketepatan dalam pemerintah, supaya pemerintah dengan baik. Kami berdoa untuk kota kami, kota Jakarta. Tuhan lindungi kota kami menderaikan kota kami dengan darah Yesus. Penyebaran virus corona berhenti dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk semua orang yang ada di garis depan memerangi virus corona. Tuhan lindungi. Semua pasien disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Dan segera secepatnya pemerintah bisa mengadakan vaksin terbuat atau terciptalah pasien yang tepat dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sudah pernah terhubung, yang akan segera terhubung di pelayanan ini. Kuatkan, dijauhkan dari segala virus corona dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab lebih dari apa yang kami minta dan doakan. Bahkan Tuhan menjawab, belum pernah kami dengar, belum pernah kami ucapkan, belum pernah kami lihat, bahkan belum ada di pikiran kami, sama sekali belum pernah ada di hati kami. Itulah yang Tuhan sediakan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lagi katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, terbaik dari Tuhan sudah ada di atas hidupku. Dalam nama Yesus, angkat tanganku di hadapan Tuhan. Imani, memang berkat Tuhan sudah ada padamu. Aku hanya merilis, memang ada padamu. Apa sulitnya engkau mengatakan amin Tuhan? Amin, aku terima itu Tuhan. Jadi pada waktu saya mengucapkan ini, sepakat dengan saya. Sepakat dengan apa yang memang sudah Tuhan tahu dalam hidup. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Tidak marah-marah. Dia tersenyum. Dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu engkau penuh kasih karunia dari Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang karib akrab di dalam Roh Kudus. Supaya engkau tetap hidup kekal, supaya engkau tetap selamat di dalam Tuhan, dan engkau sehat dan kuat. Taruhlah tangan di kepala, engkau terpuji, terhormat, ternama, selalu sehat dan kuat, penuh kuasa, penuh rahmat, penuh hikmat dan pengertian. Engkau semakin naik, bukan turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau terpelihara dengan baik. Engkau dilindungi dengan dahsyat. Engkau diberkati dengan limpah. Engkau dijaga dengan kuat. Dikasihi tanpa batas. Dipimpin oleh Roh Kudus. Terbuka pintu berkat. Terbuka pintu penuaian. Terbuka pintu kelimpahan. Terbuka pintu kekayaan, kebahagiaan dan kemuliaan Kristus dalam hidupmu. Engkau berjalan dalam trek ilahi, kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari iman kepada iman yang sempurna, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Demikianlah hidupmu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Satu lagu kita nyanyikan, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kita akan memberikan, sembari kita nyanyikan lagu ini, persembahan sudah bisa berikan. Immanuel, Immanuel.
Tuhan memberkati, Tuhan memberkati usaha kita. Amin.